Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiningsih, NIM 202041023, Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya menjelaskan tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat guna memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang teruji. Pada umumnya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang terjadi secara nyata. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan penulisan karya ilmiah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Berikut sistematika yang biasanya perlu kita ikuti dalam penulisan isi karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Abstrak. 2. Pendahuluan. 3. Tujuan. 4. Metode penelitian. 5. Hasil dan pembahasan. 6. Kesimpulan. Abstrak. Abstrak adalah bentuk sinopsis dari semua isi karya tulis ilmiah yang dibuat. Di dalamnya mencakup ulasan singkat, garis besar, dan poin-poin penting dari makalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi makalah. Pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat dalam karya tulis ilmiah. Biasanya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari kegiatan, contohnya penelitian, pengabdian, atau yang lainnya, dan berisikan manfaat dari penulis karya ilmiah terhadap pembaca di kemudian hari. Pendahuluan bisa merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan pribadi penulis atau peneliti sebelumnya yang telah membahas topik terkait serupa. Tujuan. Tujuan merupakan kunci untuk menentukan atau merumuskan apa yang perlu dilakukan. Ketika pekerjaan perlu dilakukan dan disertai dengan jaringan politik, prosedur, anggaran, dan identifikasi program, tujuan karya ilmiah harus dituliskan secara jelas dan sesuai dengan pemilihan judul karya tulis ilmiah. Metode penelitian. Metode penelitian adalah bagian yang bergantung pada kegiatan dan metodologi apa yang dilakukan oleh penulis. Secara umum, bagian ini berisi tentang bagaimana kegiatan observasi di dalam penulisan dilakukan, misalnya waktu, lama, dan tempat dilakukan observasi. Dapat juga berisi bahan dan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan serta cara pengolahan data. Bagian metode harus dijelaskan secara jelas dan lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Hasil dan penelitian. Bagian ini biasanya menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel atau gambar. Bagian ini juga berisi uraian dari hasil analisis yang berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan serta dikemukakan di sini. Lalu, temukan pemecahan masalah yang berhasil dilakukan beserta pembedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang telah ditemukan dalam berbagai pustaka. Perlu mendapatkan catatan di sini. Kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari penulisan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah ditemukan dalam pendahuluan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.